Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi akuntansi zakat, infak, dan sedekah PSAK 109. Perkenalan kelompok yang pertama, Siti Nurhaliza Bakar dengan NIM 9214227170. Yang kedua, Putri Luawo dengan NIM 92142271. Dan yang ketiga, Dwi Prastiani Ibrahim dengan NIM 92142243. Selanjutnya isi presentasi kami atau pokok pembahasan. Yang pertama tujuan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga definisi, yang keempat karakteristik, yang kelima penyajian, dan yang keenam pengungkapan. Adapun tujuan yang dimaksud adalah pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Selanjutnya ruang lingkup. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Selanjutnya definisi. Yang pertama, amil adalah entitas pengolahan zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Yang kedua, dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Yang ketiga, dana infak atau sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah. Yang keempat, dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Yang kelima, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya, ditentukan maupun tidak ditentukan. Yang keenam, mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari fakir, miskin, rikab, orang yang terlilit utang atau garim, mu'alaf, fasibilillah, orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan amil. Yang ketujuh, muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Yang kedelapan, nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kesembilan, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Selanjutnya karakteristik. Yang pertama, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Yang kedua, infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Yang ketiga, zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran. Zakat. Jika mujaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atau zakat yang diterima. Penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil. Selanjutnya infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Amil dapat pula menerima aset non-kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan.
Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerimaan infak atau sedekah. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.